Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas praktikum bab 3 yaitu mengenai analisis regresi linier berganda. Langsung saja teman-teman saya share screen. Regresi linier berganda merupakan metode yang memodelkan hubungan antara variabel dependen atau variabel respon Y dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor X. Jadi secara umum modelnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah sigma beta K XK ditambah error yang mana K sama dengan 1 sampai dengan P. Atau dengan kata lain, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai dengan beta KSK ditambah error. Yang mana Y sendiri ini merupakan variabel independen, beta 0 merupakan nilai intersip model, sedangkan beta K merupakan koefisien regresi XK, yang mana K-nya sendiri merupakan nilai 1, 2, sampai dengan P, dan X-nya merupakan variabel independen. Langsung saja kita masuk ke contoh, kita buka modul praktikum halaman 18, yang mana akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan data lingkungan kerja sebagai X1, motivasi pimpinan sebagai X2, dan produktivitas karyawan Y sebagai Y, dengan menggunakan 15 responden. Langkah-langkah dalam analisis regresi linier berganda, yang pertama kita menginputkan data ke dalam lembar kerja SPSS. Kita ketikkan di variabel view X1 sebagai lingkungan kerja, X2 sebagai motivasi pemimpin, Y sebagai kinerja karyawan. Selanjutnya datanya kita masukkan di data view. Langkah kedua yaitu kita mengidentifikasi model menggunakan scatter plot untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Langkah yang pertama yaitu kita klik grade, kita klik legacy, selanjutnya kita pilih scatter atau dot. Kita pilih matriks scatter, kita klik define. Kita masukkan variabelnya ke matriks variabel, selanjutnya kita klik OK. Keluar outputnya. Dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja X1 dengan kinerja karyawan Y membentuk garis linier, yang mana menunjukkan terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Sedangkan ketika kita lihat motivasi pemimpin dan dengan kinerja karyawan memiliki titik yang menyebar, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi pemimpin dengan kinerja karyawan. Itu gambaran secara umumnya seperti itu. Selanjutnya, langkah ketiga yang paling penting dalam analisis regresi linier berganda, yaitu langsung saja kita praktekkan menggunakan SPSS. Yang pertama kita klik analyze, selanjutnya kita klik regression, linear. Kita masukkan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan, dan variabel independennya yaitu lingkungan kerja dan motivasi pemimpin. Bentar, teman-teman. Untuk optionnya seperti ini. Continue. Selanjutnya kita klik OK.
output yang pertama yaitu mengenai variabel enter atau remove. Metode yang digunakan adalah metode enter. Variabel independen yang digunakan terdapat dua, yaitu lingkungan kerja X1 dan motivasi pemimpin X2. Sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan. Untuk model summary yang kita akan bahas yaitu mengenai nilai korelasi R dan nilai adjusted R square. Karena pada analisis regresi sederhana, nilai yang digunakan adalah nilai R square. Sedangkan kalau kita pakainya analisis regresi linear berganda, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R square. Terlihat bahwa nilai adjusted R square-nya adalah 0,916 yang menunjukkan bahwa 91,6% variabel dependen, yaitu kinerja karyawan, dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu lingkungan kerja dan motivasi pemimpin. Sedangkan korelasinya yaitu sebesar 0,963 yang menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Di sini saya ada sedikit catatan mengenai nilai korelasi, yang mana apabila nilai korelasinya 1 itu menunjukkan nilai korelasi yang sempurna. Dan apabila nilai korelasinya lebih dari 0,75 dan kurang dari 1, itu menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Dan apabila nilai korelasi lebih dari 0,5 dan kurang dari 0,75, itu menunjukkan korelasi yang kuat. Dan apabila nilai korelasi lebih dari 0,25, kurang dari 0,5, itu menunjukkan korelasi yang lemah. Dan apabila nilai korelasi lebih dari 0 dan kurang dari 0,25, itu menunjukkan korelasi yang sangat lemah. Dan apabila nilai R-nya 0, berarti tidak ada korelasi antara variabel dependen dengan variabel independennya. Itu penting dan dicatat ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai tabel ANOVA yang digunakan untuk menguji kelayakan model secara keseluruhan. Didapatkan bahwa nilai sigma yaitu 0,00, yang mana nilai ini kurang dari alfa. Dengan kata lain, dengan tingkat kepercayaan 95%, H0 ditolak. Sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan. Atau bisa menggunakan perhitungan F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi ketika F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yang perlu diinterpretasikan yaitu koefisien. Didapatkan bahwa nilai beta topinya sama dengan 9,302. Sedangkan nilai beta topi 1 atau lingkungan kerja sama dengan 1,407. Dan nilai beta topi 2 atau motivasi pemimpin yaitu sama dengan negatif 0,116. Setelah itu kita melakukan signifikasi koefisien dengan uji T. Yang pertama yaitu mengenai hipotesis atau beta 0. Terlihat bahwa nilai sigma adalah 0,00 kurang dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya ketika H0 ditolak, garis regresi tidak melewati titik pangkal, sehingga signifikan masuk ke dalam model regresi. Selanjutnya untuk hipotesis beta 1, nilai sigma 0,00 kurang dari 0,05, akibatnya H0 ditolak, garis regresi tidak melewati titik pangkal, atau dengan kata lain koefisien dari beta 1 atau lingkungan kerja masuk ke dalam model. Sehingga lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu hipotesis B2 didapatkan bahwa nilai sigma yaitu 0,747 lebih besar dari alfa, sehingga H0 diterima atau tidak cukup alasan untuk menolak H0. Artinya, garis regresi melewati titik pangkal. Jadi koefisien dari beta 2 ini tidak signifikan dan harus dikeluarkan dari model. Atau dengan kata lain, motivasi pemimpin tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, tadi karena beta 2-nya tidak signifikan,
Jadi kita harus mengeluarkan beta 2 atau motivasi pemimpin X2. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Analyze. Kita keluarkan yang motivasi pemimpin X2. Selanjutnya kita klik OK. Didapatkan outputnya seperti terlihat pada layar. Selanjutnya setelah kita keluarkan, kita menginterpretasikan lagi, tampak bahwa motivasi pemimpin X2 sudah tidak ada. Sehingga tinggal satu, yaitu variabel independennya lingkungan kerja X1. Didapatkan juga di sini bahwa model barunya adalah bukan model regresi linier berganda lagi, akan tetapi regresi linier sederhana. Metodenya sama, yaitu metode enter. Karena model barunya tadi adalah analisis regresi linier sederhana, jadi nilai yang digunakan adalah nilai R-square. Didapatkan bahwa nilai R-square-nya adalah 0,927, menunjukkan bahwa 92,7% variabel dependen, yaitu kinerja karyawan, dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu lingkungan kerja. Dengan nilai korelasinya yaitu 0,93, yaitu memiliki nilai korelasi yang positif sangat kuat. Selanjutnya yaitu ANOVA, karena signya kurang dari alfa, artinya pada tingkat kepercayaan 95%, H0 ditolak. Dengan kata lain, secara simultan, variabel independen memengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu koefisien, didapatkan bahwa estimasi baru yaitu beta topi 0 sama dengan 8,941, beta topi 1 yaitu lingkungan kerja sama dengan 1,388. Setelah itu kita lakukan uji signifikasi menggunakan uji T atau uji individu. Yang pertama mengenai hipotesis beta 0, karena nilai signya 0,00 kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya garis regresi tidak melewati titik pangkal, sehingga signifikan masuk ke dalam model regresi. Selanjutnya untuk hipotesis beta 1, karena nilai signya 0,000 juga, sehingga H0 ditolak. Artinya garis regresi tidak melewati titik pangkal. Jadi koefisien dari beta 1 signifikan masuk ke dalam model. Dengan kata lain, lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Sehingga didapatkan untuk model akhir regresinya yaitu Y sama dengan 8,941 ditambah 1,388 X1. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan mengenai sintaks untuk RStudio-nya. Nanti untuk tugasnya teman-teman ketika mengisi di lembar kerja RStudio-nya, jangan lupa dikasih nama sama NIM. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai analisis regresi linier berganda. Yang pertama yaitu file yang saya tulis yaitu saya beri nama reg linear 2 sama dengan read delim clipboard. Saya copy pada Excel tadi. Selanjutnya saya panggil yaitu datanya reg linear 2 seperti yang tertampil sebagai berikut. Setelah itu kita ingin melihat model regresi linear bergandanya.
Untuk sintaks model regresi linier berganda sama dengan model regresi sama dengan LM formula Y tak hingga X1 plus X2, data sama dengan regresi linier 2. Selanjutnya kita panggil modelnya. Jadi didapatkan model pertamanya seperti ini. Selanjutnya kita kontrol plus enter summary model regresi. Nah, berikut adalah tampilan summary-nya dan modelnya yang tadi sudah saya jelaskan di PPT. Karena variabel X2-nya tidak signifikan, selanjutnya kita lakukan pemodelan ulang dengan mengeluarkan variabel X2. Didapatkan model akhirnya yaitu 8,941 ditambah 1,388 X1 dan summary modelnya seperti di bawah. Jadi hasilnya sama seperti dengan yang ada di SPSS. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya silahkan ya teman-teman. Itu tadi record penjelasannya, saya ulang kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.